Yang kedua, ibadah perayaan Natal, Jemaat dan syukur ulang tahun Jemaat GPI Papua Diaspora ke-34 akan berlangsung pada hari Senin 28 Desember 2020 pada pukul 18.00 atau jam 6 sore. Ibadah tersebut akan menggunakan liturgi etnis Nusantara. Untuk itu, majelis mengundang Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat untuk mengambil bagian dalam ibadah tersebut dengan berpartisipasi menggunakan busana daerah etnis Nusantara. Ketiga, ibadah syukur kunci tahun akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 dua kali, dan pelaksanaannya diatur oleh majelis jemaat sebagai berikut. Ibadah jam pertama diikuti oleh jemaat dari sektor Tiberias pada pukul 16.00 atau jam 4 sore. Dan ibadah jam kedua oleh sektor Tigris pada pukul 18.00 atau pukul 6 sore. Keempat, ibadah tahun 2021 akan berlangsung pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 jam 9 pagi. Kelima, perjamuan kudus awal tahun akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2020 dengan menggunakan sloki, dan pelaksanaannya dua kali yang diatur sebagai berikut. Perjamuan jam pertama pada pukul 7 pagi diikuti oleh jemaat dari sektor Tigris. Perjamuan jam kedua pada pukul 9 pagi akan diikuti oleh jemaat dari sektor Tiberias. Dan untuk ibadah minggu dilaksanakan pada sore hari, yaitu pukul 18.00 atau jam 6 sore. Pelarilan akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu tanggal 27 Desember 2020. Yang terakhir, majelis jemaat kembali mengingatkan Bapak Ibu untuk tetap mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan. Demikian kuota jemaat untuk kita saat ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Pengakuan dosa. Jemaat Tuhan, hari ini kita berada di hari Minggu terakhir di bulan Desember di tahun 2020. Marilah kita menunduk, membuka hati dan kehidupan kita seraya memohon Tuhan untuk baharui dengan roh-Nya menolong kita untuk berserah dalam pengakuan bersama. Ya Tuhan, dosamu kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murka-Nya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menerima amanat hidup baru. Jemaat, dengarkanlah amanat hidup baru
sebagaimana tertulis dalam Ibrani 10 ayat 23 sampai 25. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan, dalam ibadah kita saat ini kita akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Alkitab Kudus Perjanjian Baru, Injil Lukas pada pasal yang kedua, Lukas pasal 2 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-40. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami memerlukan firman-Mu yang melaluinya kami diberikan petunjuk bagaimana kami harus hidup di dunia ini. Biarlah Roh-Mu mencerahkan hati dan pengertian kami, supaya dalam pengetahuan kami selalu dibaharui. Terima kasih Sang Hikmat, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, beginilah bunyi firman Tuhan. Dengan topik pembacaan, Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel
dan untuk menjadi satu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyar. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dan dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melaksanakannya di dalam hidupnya. Terpujilah Kristus. Saudara, selamat pagi, shalom. Kita masih ada dalam suasana sukacita Natal. Dan hari ini menarik bacaan firman Tuhan yang baru saja kita baca dan kita dengar. Bapak Ibu, kalau kita baca Alkitab ini, bagian ini berisi tentang bagaimana penggenapan itu dilakukan oleh Tuhan Allah bagi mereka yang setia, bagi mereka yang tetap teguh, mereka yang tetap taat, mereka yang tulus untuk menanti jawaban penggenapan janji dari Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam bacaan ini ada 2 tokoh. Di luar Yesus, Maria dan Yusuf, ada 2 tokoh lain yang hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus, yaitu Simeon dan Hana. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bisa tidak kita bayangkan seandainya Tuhan berjanji pada usia yang ke-90 tahun bagi Simeon, dan di usia yang ke-113 baru janji itu digenapi. Kira-kira berapa lama waktu yang kita butuh untuk menanti, menunggu jawaban Tuhan itu? Dari 90 sampai 113. Ada 23 tahun seorang Simeon yang saleh, yang dipenuhi oleh Roh Kudus, menanti jawaban Tuhan. Dan pada saat penggenapan itu dilakukan oleh Tuhan Allah, bacaan ini menceritakan tentang pujian dari Simeon. Betapa besar kasih dan kuasa Tuhan yang dinyatakan bagi dia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau bacaan firman Tuhan saat ini dapat dibagi dalam beberapa bagian penting. Dari ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-24 berbicara tentang bagaimana mereka mematuhi adat tradisi yang diturunkan oleh Taurat yang diberlakukan oleh bangsa Yahudi. Sebagai orang yang taat, Yusuf dan Maria pun
melakukan hal yang sama dengan bangsa Israel pada saat itu, kaum Yahudi. Sebab kalau kita baca dalam perjanjian lama, Bapak dan Ibu saudaraku, wanita itu akan dibilang najis ketika dia melahirkan. Sampai dengan hari yang ke-8 baru dia tidak dibilang najis. Maria dan Yusuf melakukan hal yang sama, memenuhi tradisi Taurat. Maka setiap orang harus membawa anak-anak mereka kepada Tuhan, dipersembahkan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dapat kita baca dalam Ulangan 30 ayat yang ke-6 dan Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-8. Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat, perjanjian yang kekal yang menyelamatkan orang percaya pada saat itu. Tapi harus dipahami bukan secara jasmani. Yang harus dipahami adalah sunat itu sunat hati. Hati yang tulus, hati yang dipersembahkan bagi Tuhan Allah. Maka menurut tradisi Yahudi, anak laki-laki yang pertama harus diserahkan bagi Tuhan dengan cara disunat pada hari yang ke-8. Artinya dia menjadi milik kepunyaan Tuhan, perjanjian yang dibuat pada saat itu. Lalu Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu saudara dan saya kalau kita kaitkan bacaan ini dengan kehidupan kita setiap hari? Apa yang kita buat bagi anak-anak kita? Lebih jauh dari bagian bacaan firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu saudara dan saya mau dikatakan, kita belajar dari Maria dan Yusuf. Yang pertama, mereka menjadi orang yang taat, orang yang patuh. Mereka orang yang menghargai apa yang diturunkan oleh kaum keturunannya dengan tetap taat kepada Tuhan Allah, melakukan setiap perintah yang diberikan oleh Tuhan Allah bagi Musa pada saat itu. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari seorang Simeon? Simeon orang yang tulus hati, orang yang suci hati. Oleh sebab itu Yesus berkata dalam kebenaran firman Tuhan pada Injil Matius ketika ia berkhotbah di bukit, berbahagialah mereka yang suci hatinya, sebab mereka akan melihat Tuhan. Janji itu digenapi dan Simeon menaikkan pujian dalam kidung pujiannya seperti yang kita baca pada ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-32. Itu merupakan nyanyian pujian dari Simeon ketika Tuhan berkenan menyatakan itu bagi dia. Lalu hal yang ketiga kita belajar dari seorang nabi perempuan dari keturunan Asyir. Nabi itu bernama Hana. Dia menikah, setelah menikah dia menjadi janda. Apa yang ia lakukan? Yang ia lakukan adalah tetap dekat dengan Tuhan Allah, memberikan seluruh hidupnya untuk Tuhan Allah. Bahkan dia berpuasa dan berdoa tidak berkesudahan sampai janji itu digenapi. Bagaimana dengan kehidupan kita Bapak Ibu saudaraku yang terkasih? Sering saya bilang di atas mimbar ini, kadang kita terlalu cepat-cepat, kita terlalu buru-buru mengambil kesimpulan, mengambil keputusan tanpa menunggu kehendak Tuhan dinyatakan bagi kita. Kecenderungan kita adalah menggeser tujuan Tuhan itu, menggantinya dengan tujuan-tujuan dari kehidupan kita. Sebab menanti, sebab menunggu itu membosankan. Betul tidak Bapak Ibu? Kita tunggu satu orang saja yang lama datang, kita bersungut minta ampun. Dalam pekerjaan bersama ketika satu tidak datang bilang, sedikitlah ya saya datang. Tunggu tidak datang. Kita mulai bersungut. Kita mulai bicara dia begini. Oh dia punya kebiasaan itu sudah begini. Tapi mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini.
Kalau janji itu diberikan bagi Simeon pada usia yang ke-90 tahun, lalu ke usia yang 113 tahun, 23 tahun kemudian baru janji itu digenapi. Bisa tidak kita menunggu selama 23 tahun itu? 1 jam saja sumpah serapah, kebun binatang semua sudah keluar dari kita pemulut, apalagi 23 tahun. Iya tuh Bapak Ibu, susah. Hari ini firman Tuhan mau mengajak kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk kita belajar bagaimana menjadi orang yang tulus hati, orang yang suci hati, yang setia, yang taat. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagian yang kedua dari ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-32, kalau boleh dibilang itu menantikan penghiburan. Bagian ini menjelaskan tentang bagaimana ketulusan, bagaimana kekudusan, bagaimana hidup yang benar, bagaimana hidup yang berkenan kepada Allah itu dipraktekkan oleh mereka yang setia. Mau mengajak bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya bahwa orang-orang yang setia, orang-orang yang benar, mereka itu yang akan mendapat janji itu, yang akan digenapi bagi mereka. Hanya mereka yang tidak setia yang Tuhan tidak akan pernah mau menepati janji, berikan sesuai dengan apa yang kita harap. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Simeon mengakui bahwa Allah menepati janjinya. Setelah itu dia angkat pujian bagi Tuhan dalam bacaan firman Tuhan yang baru saja kita baca. Bagian yang ketiga Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-38. Orang tua Yesus, Maria dan Yusuf menjadi heran ketika Simeon berkata seperti itu. Kalau ditafsir begini Bapak Ibu, kan Yesus baru lahir 8 hari. Berita itu kok sudah bisa sampai di rumah Tuhan. Sementara Simeon tidak mengenal Maria, tidak mengenal Yusuf. Lalu ketika pada hari yang ke-8 Yusuf dan Maria membawa Yesus ke bait Allah, di situ terjadi percakapan. Orang tua Yesus menjadi heran mendengar kesaksian. Sebab apa? Sebab roh yang berbicara, roh yang ada pada Simeon itu yang disampaikan buat orang tua dari Maria dan orang tua dari Yesus, Maria dan Yusuf menjadi heran. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian yang keempat dalam bacaan kita ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-40. Setelah Yesus disunat, mereka kembali ke kota asal mereka. Apa yang bisa kita pelajari dari bacaan firman Tuhan telah digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Lalu kalau ada orang yang bertanya, berarti Pak Pendeta kita harus mengikuti apa yang Perjanjian Lama bilang, Alkitab bilang, kita juga harus disunat. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Ada banyak orang yang melakukan tradisi ini sampai dengan hari ini. Mereka memberikan anak-anak lelaki mereka untuk disunat. Bahkan ada beberapa yang menjadi persoalannya bukan soal sunat secara jasmani, tapi rohani kita yang harus disunat, yang harus ditanggalkan, yang harus dibuang. Kelakuan-kelakuan kita yang tidak baik, perkataan-perkataan kita yang tidak baik, yang tidak membangun, itu yang harus disunat, yang harus dipotong, yang harus dipangkas, yang harus dibuang, yang harus ditinggalkan. Untuk apa kita membersihkan bagian luar kalau bagian dalam kotor? Seperti kita
membuat kuburan kita dalam kesetiaan kita, ketaatan kita untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itu bukti bahwa kita telah menyunat hati kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengakhiri seluruh perjalanan pergumulan kita dalam pelayanan di tahun 2020. Seperti Simeon, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai dan sejahtera sesuai dengan firman. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau demikian maka kita tidak akan gentayangan sembarang. Kita pernah mendengar cerita-cerita orang, kalau ada orang yang keluyuran, dia mati tapi masih keliling-keliling ganggu kiri kanan, itu gentayangan, berarti hidupnya tidak damai sejahtera, tidak ada tempat menurut orang. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan hari ini mau bilang bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, bahwa hanya orang yang setia, orang yang taat, orang yang tulus hati, orang yang suci hatinya yang akan melihat Tuhan, yang akan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah berada di penghujung tahun 2020, di minggu yang terakhir. Mari kita merenung, mari kita renungkan sejenak, apa mencari hal-hal yang praktis yang enak bagi kita, yang bisa diterima di pendengaran kita. Sebab apa? Firman Tuhan itu bilang tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, harus begini, harus begini, harus begini. Kalau yang lain tidak, bebas. Bapak Ibu, mari kita merenung pada saat kita menghadapi semua persoalan. Ketika kebenaran dinyatakan, jangan pernah kita berpikir bahwa diri kita sendiri, tetapi ada Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Sebagaimana janjinya yang tertuang dalam tema kita, mereka akan menamakannya Immanuel. Allah akan senantiasa menyertai dan memberkati kita. Kita belajar dari firman Tuhan hari ini bahwa Simeon dan Hana menjadi contoh yang patut kita pelajari. Mengakhiri tahun ini, biarlah kita menjadi orang-orang yang tetap setia, orang-orang yang tetap taat, menanti penggenapan janji Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman.
Amin. Dalam persekutuan dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengaku iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan damai, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari kematian. Solois Bapak Beni Patiplohi dipersilakan untuk memperdengarkan kidung pujiannya. Terus. Dengan kuasa Roh Kudus, Kristus Tuhan dalam rupa manusia, sujudlah padanya, Raja di atas segala raja. Kedatangannya untuk menebus dosa manusia. Terpujilah namamu, Kau Kristus Tuhan, Kau penebus dosa, Kau yang akan mengalahkan maut. Sambut kedatangannya, terpujilah namamu sekarang, selalu dan selamanya.
ke dunia dengan kuasa Roh Kudus. Kristus Tuhan dalam rupa manusia, sujudlah padanya, Raja di atas segala raja. Kedatangannya untuk menebus dosa manusia. Terpujilah namamu Dikau Kristus Tuhan. Kau penebus dosa, Kau yang akan mengalahkan maut. Sambut kedatangannya, hai umat Kristus. Terpujilah namamu sekarang, selalu dan selamanya. Terpujilah namamu Dikau Kristus Tuhan. Kau penebus dosa, Kau yang akan mengalahkan maut. Sambut kedatangannya, hai umat Kristus. Terpujilah namamu sekarang, selalu dan selamanya. Oh, terpujilah namamu sekarang, selalu dan selamanya. Bapak Ibu Jemaat, mari kita tenangkan hati kita. Kita bersatu dalam doa syafaat. Kami tertunduk di hadapan hadirat-Mu yang kudus Bapa, sebab kami malu untuk setiap dosa dan salah yang selalu kami buat. Kami tertunduk dalam segala kerendahan kami bermohon, mari Tuhan berbelas kasihlah atas kami. Mari Tuhan ampuni kami untuk setiap dosa dan kesalahan kami, sehingga lewat anugerah pengampunan-Mu kami layak menghadap kekudusan hadirat-Mu. Sebab dosa dan salah tidak lagi bersaksi melawan kami. Terima kasih Bapa di sorga untuk anugerah pengampunan-Mu yang telah berlaku atas kami anak-anak. Di hari ini Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang selalu mengingatkan kami. Kami boleh belajar dari dua tokoh Alkitab, Simeon dan Hana, dalam ketaatan, kesetiaan, kesungguhan, ketulusan, dan kesucian hati yang tetap menanti penggenapan janji Tuhan dalam seluruh hidup. Mari Tuhan tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan melayakkan kami mengerjakan kekudusan sebagai roh pembaharu itu, untuk
untuk terus menuntun, menyertai, memberkati kami, sehingga dalam seluruh praktek kehidupan kami lewat perkataan, perbuatan, tetapi juga cara pikir dan niat hati kami terus mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan Allah dalam seluruh anugerah yang Engkau percayakan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, karena di hari ini pun Engkau boleh menjumpai kami, mengingatkan kami, untuk kami belajar dari sosok Yusuf dan Maria yang dalam ketaatan, dalam kesetiaan mereka menjadi orang tua yang terbaik untuk tetap mendampingi, mengarahkan setiap anak dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami agar kami boleh belajar untuk menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan Allah. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam persekutuan kami selaku umat kami datang membawa setiap ungkapan-ungkapan syukur yang telah dipersembahkan dari setiap bilik rumah tangga secara diam-diam, untuk gumulan hidup rumah tangga, untuk gumulan anak-anak, untuk gumulan kehidupan persekutuan orang saudara bersaudara. Bapa di sorga, berkenan Engkau memberkati semua itu. Kami pun berdoa menyerahkan pergumulan kehidupan anak-anak Tuhan dalam jemaat ini, secara khusus kehidupan keluarga Watilete, untuk kehidupan anak kekasih Kesia Caroline Watilete dalam setiap penderitaan sakit yang ia alami. Kami percaya sungguh Tuhan Allah bahwa di dalam nama Yesus ada kesembuhan dan pemulihan. Tak kali itu kami percaya dalam iman kami yang sungguh ketika kami berdoa meminta kedaulatan Tuhan berdaulat atas hidup anak ini. Tuhan Yesus telah menyembuhkan dan memulihkan kehidupan anak kekasih. Kami berdoa menyerahkan semua ungkapan syukur dari kehidupan keluarga ini bagi Tuhan Allah. Ya Allah, Bapa dalam kerajaan sorga, kami pun berdoa menyerahkan semua mereka yang punya kami orang-orang kekasih kami, suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara bersaudara, yang ada bersama di sisi hidup kami, tetapi juga yang terpisah jauh karena tuntutan pekerjaan, tuntutan pendidikan. Mari Bapa, Engkau sertai dan berkati. Engkau terus ada bersama dengan setiap mereka sebagaimana Engkau menyertai, memberkati kami. Kami pun bermohon biarlah kasih yang sama, kuasa yang sama, berkat yang sama Tuhan terus sediakan, Tuhan terus sertai di tengah kehidupan setiap mereka yang punya kami. Kami berdoa menyerahkan semua mereka yang mengasihi, yang mencintai, bahkan yang membenci kami sekalipun Tuhan Allah. Bapak berkenan menyertai dan memberkati. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam persekutuan kami selaku jemaat-Mu, kami rindu berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami, pemerintah di kota Sorong, dalam situasi dan kondisi yang sementara kami hadapi. Kami harus hidup berdampingan dengan COVID-19. Bapak beri kepada kami hikmat-Mu, Bapak tuntun sertai berkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami terus dapat menjaga diri kami. Kami dapat mematuhi setiap aturan anjuran dari pemerintah yang adalah wakil Allah, sehingga kami tetap ada untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan di atas tanah ini. Bagi pemerintah, bangsa dan negara kami, berikan kepada mereka hikmat-Mu Tuhan. Tuntun sertai mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar setiap kebijakan baik sosial, politik, ekonomi, hukum, bahkan semua yang dibijaki untuk menyikapi setiap kondisi saat ini, itu boleh mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi kami sebagai warga masyarakat, sehingga nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan di atas kota ini. Kami berdoa bagi gereja-Mu di tengah dunia ini, gereja Tuhan di Asia, di Indonesia, di atas tanah Papua, denominasi gereja yang ada. Secara khusus kami berdoa bagi lembaga GPI Papua dari tingkat sinode klasis sampai kepada jemaat-jemaat. Tuhan Bapa di sorga, di minggu terakhir dalam tahun pelayanan 2020 ini, suara Tuhan tetap diperdengarkan, Injil Kristus terus disebarkan. Berkenan Engkau memberkati para pemimpin kami dengan hamba-hamba Tuhan dalam setiap tugas tanggung jawab, bahkan dalam kehidupan rumah tangga keluarga. Berkenan Engkau terus sertai dan berkati kehidupan mereka. Ya Allah, Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa menyerahkan seluruh rencana-rencana kami
memasuki hari-hari hidup kami ke depan dalam tugas tanggung jawab pengabdian bahkan pelayanan kami. Ketika kami hanya mengandalkan kuat dan gagahnya kami, maka semua akan sia-sia. Tak kala itu Bapa di sorga, kami mengundang Engkau, mari Tuhan, berjalanlah bersama dengan kami. Jaga, pelihara, lindungi, sertai, berkati. Jamin kesehatan, keselamatan kami dengan tiang awan dan tiang api. Jaga keluar masuk kami, baik siang maupun malam. Sehingga dimanapun kami ada, disitulah nama Tuhan terus kami puji dan kami permuliakan. Ya Allah Bapa dalam Tuhan Yesus, inilah kami dengan seluruh ungkapan syukur doa pinta kami saat ini. Ampun kami Bapa kalau kami minta melebihi kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus kami boleh berdoa di saat ini. Terpujilah nama Tuhan Allah saat ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan syukur, dengarlah kata firman. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Betapa kau setia.
kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau nyatakan kepada kami. Kami syukuri kebaikan-Mu kepada kami. Kiranya Engkau memberkati umat-Mu. Terimalah persembahan umat-Mu, semoga berkenan di hadapan-Mu. Amin. Saudara-saudara anggota jemaat yang rindu untuk merayakan perjamuan asa yang kudus yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2021, dipersilakan berdiri untuk pertama. Adakah saudara-saudara percaya dengan segenap hati bahwa pengajaran yang benar dan sempurna yang membina kepada keselamatan berdasarkan firman Allah semuanya hanya terdapat di dalam Alkitab? Kedua, adakah saudara-saudara percaya dengan segenap hati bahwa kita patut dimusnahkan Allah karena dosa-dosa kita, dan oleh sebab itu kita harus menyesali akan diri kita? Ketiga, adakah saudara-saudara mengaku bahwa berdasarkan kasih Allah yang tidak berhingga, Ia sudah mengaruniakan kepada kita Anak-Nya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, yang dengan rela telah mengorbankan tubuh dan darah-Nya khusus untuk pengampunan dosa-dosa kita? Pengorbanan mana patut disambut dengan hati yang beriman? 4. Adakah saudara-saudara berniat dengan hati yang tulus ikhlas sesuai panggilan kita berdasarkan baptisan kudus dan pengakuan iman untuk menyerahkan hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus agar kita bertambah-tambah di dalam kasih, iman dan pengharapan serta hidup dalam persekutuan yang benar sebagaimana patut bagi segala orang percaya? Apakah jawab saudara-saudara? Tuhan menyambut saudara-saudara di dalam jamuannya. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Jemaat Tuhan, Yesus telah lahir dan hadir di hati dan hidup kita. Dia punya rencana atas hidup seisi rumah tangga kita. Untuk itu mari kita lakukan kehendak Tuhan dalam hidup keluarga dan dimanapun kita berada. Pulanglah dengan damai dan sejahtera, arahkan hati dan hidupmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber segala pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera, dan dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sampai selama-lamanya.